Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak? Semoga abang kakak semuanya tetap sehat di rumah ya nak, dan tetap semangat belajarnya. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Inzim. Kita akan belajar apa abang kakak? Ya, tematik. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Angkat tangannya ya abang kakak. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemudahan, keringanan kita dalam memahami pembelajaran kita hari ini. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan semangat ya abang kakak. Nah abang kakak, mari kita mulai pembelajaran kita. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 7 mengenai kebersamaan. Subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah. Ayo kita mulai dengan pembelajaran 1. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, coba kita perhatikan mengenai kebersamaan di rumah. Abang dan kakak coba ingat-ingat lagi, apa ya kegiatan kebersamaan yang ada di rumah? Yang dilakukan bersama-sama dengan keluarga, kakak, adik, ayah, ibu. Coba diingat abang dan kakak. Ya, contohnya itu seperti menonton televisi, gotong royong membersihkan rumah, dan yang lain-lainnya. Jadi, kegiatan seperti menonton TV bersama, membersihkan halaman rumah bersama-sama, itu adalah contoh kebersamaan di rumah. Nah, ayo kita baca teks kebersamaan berikut ini. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, dalam teks kebersamaan ini terdapat cerita tentang kebersamaan Siti dengan keluarganya, yaitu mereka sering makan malam bersama, kemudian saling bercerita setelah makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang yang diceritakan oleh ayah Siti. Kemudian, kebersamaan apa lagi yang dirasakan Siti di sekolah? Nah, dalam teks ini diceritakan bahwasanya Siti dan teman-temannya hidup rukun karena mereka bersama dalam mengerjakan kegiatan yang ada di sekolah. Nah, jadi abang dan kakak, kebersamaan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama, bisa dengan keluarga ataupun dengan teman-teman di sekolah. Nah, ini adalah gambar kebersamaan Siti di rumah. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Abang dan kakak, pernahkah kamu mendengar dongeng? Nah, berikut ini mari kita dengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Dongengnya mengenai ular, pasir, dan tikus. Mari kita dengarkan ya abang kakak. Dan kita perhatikan juga apa isi dongeng tersebut.
Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular pun berkata kepada tikus, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus berkata, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Lalu ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Kemudian tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan yang lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak untuk mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular pun terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kemudian ular berkata kepada tikus, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Kemudian tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan saya ya, tikus." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, jadi abang kakak, ini adalah dongeng yang menceritakan kecerdikan tikus yang menumbuhkan kebaikan, yaitu menumbuhkan nilai kebersamaan. Tikus berusaha menawarkan kebaikan kepada ular agar ia tidak memakan dirinya, supaya mereka tetap bersama di padang pasir tersebut. Nah, setelah kita membaca dongeng, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Nah, dalam dongeng tersebut menceritakan mengenai ular dan tikus pasir. Kemudian, bagaimana kecerdikan tikus dalam dongeng tersebut? Jadi, dalam dongeng tersebut, tikus berkata bahwa hanya tinggal mereka berdua yang di padang pasir. Sehingga, jika ular memakan tikus, maka ular tidak akan mempunyai teman untuk mencari
makan. Jadi, yang bisa diambil dalam teks dongeng tersebut yaitu bahwasanya tikus mengajak kebaikan, yaitu apa? Kebersamaan. Tikus tetap mengajak ular untuk hidup bersama di padang pasir tersebut untuk mencari makan secara bersama-sama. Nah, sekarang ayo kita amati gambar berikut ini. Apa yang dilakukan ibu? Coba kita perhatikan apa yang sedang dibawa ibu. Ibu sedang menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besarnya. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, berikut ini adalah gambar donat. Kita akan mempelajari mengenal pecahan. Nah, ini adalah donat yang utuh, masih bulat, belum dibagi menjadi 2. Nah, jika 1 donat utuh ini kita bagi, itu akan menjadi 2 yang sama besarnya. Yang 1 potong ini disebut dengan setengah. Yang 1 potongnya lagi juga disebut setengah. Jadi, jika 1 donat dibagi menjadi 2 sama besarnya, itu setengah-setengah. Tetapi, jika 1 donat dibagi atau dipotong menjadi seperti ini yang tidak sama besarnya, maka 1 potongan ini bukan setengah dan 1 potongan kecil ini juga bukan setengah. Jadi ingat ya abang kakak, 1 potong donat yang utuh dibagi menjadi 2 yang sama besarnya itu bisa disebut dengan setengah. Nah, seperti ini. Ini 1 donat dikatakan 1 atau utuh. Nah, jika donat ini dibagi menjadi 2 bagian donat sama besarnya, 1 bagian donat dari 2 bagian donat disebut 1/2. Ingat ya abang kakak, 1 bagian ini dari 2 bagian donat disebut 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Nah, ayo sekarang kita berlatih. Kita lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Yang pertama, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besarnya. Nah, seperti gambar ini abang dan kakak. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Kira-kira titik-titik ini diisi dengan kata apa ya abang kakak? Nah, perlu diingat ya, jika donat yang utuh dibagi menjadi 2, maka bagian yang pertama disebut apa? Bagian yang kedua disebut apa? Ya, setengah. Maka kita isi titik-titiknya. Setiap bagian disebut setengah. Setengah bagian pertama, setengah bagian kedua. Bisa ya abang kakak? Sekarang ayo kita jawab pertanyaan yang kedua. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Nah, ini adalah gambar donat yang sudah dibagi menjadi 2. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besarnya. Nah, ingat ya, setengah dengan setengah itu bagian yang sama besarnya. Lalu, ayo kita baca teks berikut ini. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Apakah abang dan kakak tahu apa itu kentongan? Nah, jadi kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Ingat ya abang dan kakak, birama adalah bunyi yang teratur berulang.
Nah, ini adalah pola ketukan birama. 3 garis ini itu satu atau bunyinya kuat. Kita buat dengan huruf K. Sedangkan titik 1 itu kita buat 2 atau L, bunyi lemah. Nah, cara membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah seperti pada gambar berikut ini. Nah, di gambar pertama itu ada ketokan meja, duk. Kemudian yang kedua, tepukan tangan, prok. Jika dua bunyi ini dibandingkan, maka bunyi pertama, duk, lebih kuat daripada bunyi kedua, prok. Jadi, ketukan meja, duk, lebih kuat bunyinya daripada tepukan tangan, prok. Nah, abang dan kakak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga abang dan kakak dapat memahami pembelajaran kita hari ini ya nak. Tadi kita sudah belajar mengenai kebersamaan. Kemudian contoh dari kebersamaan yaitu membaca dongeng. Dan kita tadi sudah membaca dongeng tentang ular pasir dan tikus yang ada pelajaran mengenai kebersamaan di dalamnya. Lalu tadi kita sudah mengenal pecahan setengah, yaitu donat yang dibagi menjadi 2 sama besarnya, disebut juga dengan setengah. Kemudian yang terakhir, tadi kita sudah mempelajari birama mengenai ketukan kuat dan ketukan lemah. Semoga abang dan kakak dapat memahami pembelajaran hari ini di rumah ya nak. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya abang dan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.